Halo, Halo. welcome back to my channel. Jangan lupa kalian subscribe, like. Cerita film dimulai dengan Jangan lupa. Kak, Oh iya, kecil lagi. Oke. Lah, cukup. kita lagi Ya, cerita. oke. Oke. Halo guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen video aku. Jangan lupa share dan klik tanda lonceng. Kling kling. Di sini aku kembali dengan narasumber yang kemarin. Aduh, narasumber ya kan. Teman lama. Oke. Jadi Kak, kira-kira target mau nikah kapan nih? Aku sih maunya langsung aja nih. Iya. Atau mau karir kehidupan dulu atau Ini siapa sih nggak mau nikah? Kamu juga pasti mau nikah dong? mau tapi belum nemu yang bener. Anjing semua yang masuk. Nah, Oh ya. iya. Iya ya. Mencari yang Pas di hati pasti gitu ya. susah sekali memang. Barangkali memang doa aja nggak selalu langsung dikabulkan sama Tuhan. Iya Kak. benar. Mungkin Begitupun pasangan. tapi mungkin Allah kepengen melihat keinian kamu deh, kesiapan kamu gitu. Kesiapan apa? Kesiapan mental dan kesiapan money. Halo guys. Aku kurang siap apa lagi, Kak? Kurang sabar kayaknya kamu tuh. Kalau kurang sabar, sabarku tergantung Anda memperlakukan saya sih. Tapi kemarin oke, gue tanya nih ya. Iya. Yang lu cari tuh apa? Yang mana nih? Yang kamu cari dari diri kamu di hidup kamu tuh apa? Sampai sejauh dan di titik sekarang. Kalau kakak nanya aku apa yang dicari dalam hidup aku, sejauh ini aku cuma pengen hidup yang tenang, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kalau aku deket sama siapa gitu, aku selalu berdoa, ya Allah, kalau memang dia jodohku, kalau memang dia orang yang Tuhan kasih buat aku, dekatkan aku. Kalau yang enggak, ya jauhkan aku dari semua itu gitu kan. Tapi sejauh ini dikasihnya yang Sejauh ini kenapa mungkin aku belum menemukan yang terbaik, berarti memang harus ada yang diperbaiki lagi. harus ada yang diperbaiki lagi, dan mungkin memang bukan mereka yang tepat. dan yang Tuhan kasih sama aku gitu. Bawa Tuhan ya anjing ya, ya Allah. Nggak apa-apa dong, kita harus melibatkan Tuhan dan Allah yang Maha Esa Dalam segala apapun. dalam segala apapun. Oke. Ya kan? Terus target nikah kapan? Tanya lagi. Bukan target nikah sih, Kak. Apa tuh? Belum aja gitu. Tapi mau ya udah Pak. Oh iya mau lah, aku kan normal Kak. Emangnya aku lesbong gak mau nikah gitu kan? Ya aku juga dong. Ya, Aku juga mau. makanya kakak kan nanya gitu kan. Iya benar-benar. Jadi aku mungkin kalau untuk nikah belum. Aku lebih pengen kayak karir kayak pengen usaha lah dulu ya, karena sedangkan banyak perempuan pengusaha ataupun udah kaya aja, mereka banyak dihianati sama laki-laki yang mau kondo cuman buat titit doang ke rumah ya kan. Apalagi aku gitu ya, yang gembel lah ya ibaratnya ya kan, belum punya apa-apa gitu. Jadi masih harus banyak diperbaiki. ya setidaknya kalaupun nggak kaya aku gitu loh, setidaknya aku punya barang bawaan sendiri. Jadi ketika aku udah Nggak nikah, bergantung. ketika aku udah nikah pun aku punya konflik rumah tangga atau masalah ekonomi dan sebagainya macem. Nggak takut gitu. Aku ya? nggak takut. Karena apa? Tanpa kamu aku bisa hidup. Bisa. Iya kan? Anak-anak aku pasti bakal hidup semua. Karena aku Dari kecil pun aku udah menghidupkan diri sendiri. ya, Iya. aku udah dari umur 13 tahun itu aku emang udah nggak di rumah lagi Kak. Aku udah mulai kerja salon, sebagai macam rumah makan, itu udah aku coba. Aku kadang Tapi mikir, kalau untuk pengalamannya lebih banyak kamu dibanding aku ya. Iya, Lebih kan, merasakan hidup yang hancur Kak, benar-benar udah hancur. Ya gini Kak, pelajaran sekali ya. barangkali setiap orang hidup itu pasti punya jalannya masing-masing Iya, gitu. pasti, ya, aha. Ya. Jadi kalau ada orang yang berpikir karena mereka ataupun entah aku dekat sama laki-laki, bahkan aku kayak udah cinta lah ibaratnya kan, sampai ikut dia sebagai macam, karena dia udah tahu seluk-beluk cerita hidupku, dia berpikir aku tidak akan meninggalkan dia hanya karena dia tahu tentang hidupku. Bohong. Nggak mungkin aku bakal bertahan dengan Laki-laki macam laki-laki itu ya. seperti itu. Tanpa lo juga gue bisa bahagia kok. Benar. Gitu. Karena aku sudah terbiasa hidup sendirian Kak dari kecil. Jadi masa aku nggak bisa ninggalin kamu yang baru ketemuin kemarin sih gitu. Ya kan? Benar-benar. Gitu, Ya, Kak. mungkin kamu harus menemukan laki-laki yang bukan keras kepala ya, tapi yang bisa bikin kamu tuh lebih terarah lagi. Aku cuman Kamu kan anaknya udah keras banget nih, iya, keras kayak kepala batu banget. ya Kak. Gemini memang. Anjing.
Sablon Gemini anjing. Gemini ya ampun, tapi nggak semua Gemini ya. Ini Nggak buat di semua Gemini, circle nggak gue, semuanya, buat di benar. circle kita. Gemini Benar, memang rata-rata seperti itu. Iya. Kalau kakak maunya gimana nih? Oke, kalau gue Hidup selanjutnya gimana? yang pasti Target nikah gitu target kapan? nikah, aku kasih target ke diri aku Iya. 2-3 tahun ke depan lagi deh. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu 3 tahun sih kelamaan sebenarnya. Cuma kan kita masih kalau dipikir apa sih yang kurang, maaf ya, apa sih yang kurang, Iya. apalagi sih di dalam hidup, apa sih Iya. yang mau dicapai lagi gitu. Iya benar. Namanya manusia kan nggak ada puasnya deh. Benar. Pasti selalu ada pencapaian-pencapaian yang masih kurang. Iya. Tapi di mata orang lain, buat apaan sih lagi? Mau apa lagi sih? Lu mau Iya. gimana lagi sih? Lu tinggal nemuin laki-laki yang tepat dan yang bisa membimbing lu ke jalan yang benar. Iya, itu benar. Ya itu benar. Tapi kan gak segampang itu. Nggak segampang itu bahkan. perjalanannya. Nah, aku tadi kan bilang, aku pengen berkeluarga ataupun nikah ketika nanti aku mungkin udah punya usaha sendiri ataupun apa. Nah, ini di sebelah aku nih, hidupnya udah lumayan enak ya guys. Amin. Cuman gini, aku selalu bilang sama dia, jangan langsung percaya sama laki-laki yang datang karena melihat kita kesuksesan kita. Karena apa? Masa sih ada laki-laki belum kenal tiba-tiba ngajak nikah gitu tanpa bertanya dulu dan tanpa pengen kenal keluarga dan sebagainya macam. Itu apalagi sih guys, kalau belum di center dulu, pasti udah di center dulu. Wah, bisa nih perempuan ini. Ya kan, meskipun dia nggak cinta, meskipun dia masih berpikir apa tentang aku, bodoh amat pikir laki-laki kan. Yang penting dia goblok aja dulu gitu kan. Nggak goblok dong. Nggak goblok dong. Gitu. Tapi lu percaya nggak sih kalau cowok itu bisa berpura-pura amin perasaannya? Banyak kak. Kalau cewek kan lebih, nggak tahu, gue keliru deh. Kalau aku bukan bermain perasaan, aku sebenarnya udah tahu, tapi aku berpikir sampai mana gitu kan. Kayak ya yang sesudahnya gitu loh. Tapi kalau gue pikir kalau cowok itu sebenarnya nggak bisa berpura-pura deh kalau untuk perasaan, apalagi untuk hal-hal yang menyangkut kayak gimana ya kan. Iya, oke. Gue nafsu aja enggak sama lo, apalagi gue harus gimana gitu nggak sih? Benar. Tapi kalau cewek yang bener-bener tulus dari hati, Iya, ya kan, pasti kan dia harus pakai perasaan dulu dong. Iya. Harus bisa dikenain dulu nih hatinya nih, baru Cewek bisa ya? kalau cewek. Tapi Aku enggak, Kak. kalau cewek udah sakit hati gesek kayak lo, udah nggak bisa lagi tuh dimainin perasaannya. Bukan, aku ya kayak yang kakak tahu kan, aku sempat percaya, tapi bukan berarti sepenuhnya. Hanya kayak ya udahlah, aku coba aja dulu gitu kan. Kali aja jodoh gitu kan. Gua nggak tuh coba kan. Enggak. Namanya kehidupan. Kakak Iya. juga kayak gitu kan? Iya. Terlalu munafik manusia tidak coba dulu. Iya. Dalam hal jalanin apapun. aja dulu Jalan, kali, ya lebih ke istilahnya tuh jalanin aja dulu gitu lah. Iya. Coba dulu terlalu jelek ya. Ya maksudnya jalanin aja dulu. Kalau emang semua yang dikatakan, semua yang dijalani tidak nggak sesuai. ya udah gitu. Berarti udah sampai situ aja. Memang dari awal udah aku mindset kak. Dari awal memang udah aku mindset. Karena apa? Kita untuk menjalani satu hubungan itu kita untuk hidup bersama. Dan waktu seumur hidup itu lama ya. Lama, seumur hidup itu lama kak. Kita perlu mencari orang yang Tepat. Maksudnya tepat itu bukan berarti dia Sempurna. harus kaya atau sempurna, bukan. Tapi saling mengerti gitu. Take and give lah ya. Iya. Sama-sama menghargai. Sama-sama menerima. menghargai, sama-sama mengerti bahwa kita sama-sama punya kebutuhan dan kita berdua sama-sama punya perasaan, harus saling menghargai, saling memenuhi yang kita butuhkan. Ya butuhkan dalam arti apa? Untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya macam gitu kan. Jadi bukan hanya tentang cinta lagi. lagi gitu kak. Bener kak. Tapi cinta itu kan harus juga dalam suatu hubungan. Ya cinta itu harus juga kak. Untuk menambah rasa yang semakin lama semakin inilah menggali lagi supaya kita tambah sayang, tambah cinta, tambah nggak bisa lagi buat melakukan hal-hal yang nggak benar. Jadi ya udah tujuannya lu. Bener gitu. kak. Tapi yang namanya orang udah rumah tangga itu pikirannya bukan hanya tentang cinta dan kasih sayang lagi. Ya mindsetnya beda ya. Mindset orang udah rumah tangga itu udah beda kak. Oh iya, kan gue belum pernah berumah tangga nih. Iya, tapi setidaknya ente udah pernah juga kan hidup bersama gitu sebelumnya yang dulu gitu. Tapi beda loh hidup meskipun bersama. udah pada almarhum gitu kan. Bener kan? Tapi beda deh, hidup bersama itu kan kayak kita masih nggak ada ikatan ya. Cuma ya lu pacar gue pacar lu pasangan. Tapi kalau hidup bersama itu ya lu tujuan gue. Kita satu atap berupa satu misi dan visi seharusnya. Ya itu. Jadi ketika orang udah rumah tangga pasti pada kayak gitu juga. Jarang kak boleh dilihat dari contoh orang yang udah rumah tangga, orang lain ya. Ini bukan dari keluarga kakak sendiri atau bukan dari karena kakak belum gitu kan. Tapi dari contoh orang lain. Lihatlah orang kebanyakan mereka udah nikah, udah punya anak dan sebagainya macam, mereka udah nggak mikirin cinta lagi. Tapi buat gue walaupun udah rumah tangga harus cinta itu harus terus giniin sih. Iya, tapi
Yang penting seimbang kan. Benar, tapi bukan lagi seperti cinta kita lagi pacaran. Gue cinta lo, gue sayang lo. Bukan gitu lagi, Kak. Gue gak mau ditinggalin sama lo harus sama gue juga ini loh. Ya maksudnya kayak gitu, Kak. Udah nggak sama lagi gitu kan. Iya. Gitu. Bangun tidur dia, itu dia. Kok lo lagi sih gitu? Nek. Yang pasti kita harus cari pasangan hidup itu kita sendiri nggak merasakan kayak di neraka gitu. Bener. Kalau gini loh, buat apa punya pasangan tapi kita ngerasa sendiri? Iya, benar, itu dia. Itu yang sempat aku rasain beberapa kali ya. Maksudku, aku tuh punya pasangan tuh aku pengen merasa kalau aku tuh punya partner gitu. Partner dalam segala apapun gitu. Tapi kenapa aku pengen punya pasangan, pengen punya partner hidup gitu. Malah kayak aku tuh ngerasa kayak hidup aku kayak sendiri gitu loh. Kayak dia tuh nggak ada bedanya dong. Nggak ada bedanya dong, ya kan? Kalau misalkan aku punya pasangan, aku merasa hidup sendiri dan kayak apa-apa aku harus sendiri. Ngapain aku harus hidup sama kamu? Mending aku hidup sendiri, aku senangin diriku sendiri ya kan, aku capai apapun yang aku mau. Selagi aku mau berusaha, aku yakin aku bisa. Aku mikirnya gitu, Kak. Insya Allah. Ya kan, benar nggak? Kan ada di TikTok. Kalau lu datang hidup gue yang bikin gue sengsara, ngapain ya? Benar ya? Mending gue sendiri. Gitu. Tapi untung sejauh ini biarpun. Tapi kamu percaya nggak pasangan itu bisa membawa ada pasangan yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik kayak ada kita misalkan gue sama lo rezeki gue lancar lo gitu. Ada ya, emang ada. Itu mungkin diunsurin dan didasari dengan rasa bener-bener apa ya, menerima kali. Menerima ya. Semuanya gitu. Dan intinya satu lagi nih, kalau kita punya pasangan itu prinsip utama itu kita harus saling jujur. Kalau nggak bisa jujur kacang hijau. Jujur iya campur. Benar, Kak. Penting ya? Penting harus. Ya aku mau berak dulu ya. Kak, itu bukan tentang berak lagi. Kalau misalkan kita benar-benar udah gimana itu, bahkan kita video call sambil berak pun itu udah biasa udah ya. Biasa aja, Kak. Udah nggak ada enek-eneknya lagi. Bener. Udah nggak ada yang udah nggak ada malu-malu ilfil lagi gitu ya. Ilfil malu-malu anjing tuh udah nggak ada. Ya. Iya, palingan apa sih anjing, tutup aja pintu. Dikirain anjing juga dong. Tapi memang seanjing itu mulut aku. Lu tuh kalau pacaran tuh konsepnya gimana sih? Konsep hubungan lo dari lu pacaran gitu. Jalanin aja dulu. Konsepnya itu ya kayak lu kan gue tau orangnya nggak romantis ya. Iya, makanya aku perlu mencari orang yang juga seimbang. Aku selain gak romantis, aku kadang jijik, Kak. Kadang ada nih sempat beberapa kali ya punya pasangan pengen coba romantis. Aku kok apa sih gitu, anjing kok jijik banget, kayak jijik gitu, Kak. Jadi ada suatu momen tuh yang kita tuh kayak ngerasa diperlakukan kayak bukan gitu. Gimana? Jadi ada suatu momen waktu itu kayak romantis tuh datang sendiri gitu. Jadi nggak kayak kalau romantis versi lu tuh kayak mana sih? Oh sayang, gitu kan? Gitu gak sih? Gak gitu ya, lebih jijik ya. Ya biasa aja gitu. Malah kadang-kadang kayak romantisnya orang tuh kan kayak nawarin makan, kayak nanya udah mandi apa belum dan sebagainya macam. Aku kayak kesel gitu, Kak. Tapi aku gitu loh. Iya. Kita berbeda, Kak. Beda orang. Gue seneng kalau ditawarin. Jadi bukan berarti gue mau dibeliin apa, enggak. Jadi kamu udah makan belum gitu. Jadi mengingatkan gitu. Kadang ada orang yang lupa makan. Oh, aku nggak lupa. Kalau aku nggak lupa, Kak. Aku doyan makan soalnya. Jadi kadang kalau gue, kamu hari ini mau makan apa gitu. Iya. Terus mau makan apa, terus makan apa, udah makan atau belum, kayak gitu. Kalau aku marah, Kak, ditanya kayak gitu. Aku malah lebih suka inget hal-hal kecil tentang kesalahan. Kalau misalnya gini, jangan pernah bilang maaf sama aku kalau misalkan sebelum kau bilang maaf kau nggak mikirin dulu kesalahan lo apa gitu. Iya. Kenapa kau nggak mikir dulu agar nggak ada kata maaf gitu? Kayak misalkan ngelakuin kesalahan gitu. Kenapa nggak dipikir dulu sih gitu? Agar kau nggak salah terus nggak harus minta maaf gitu. Itu ya. Kenapa harus salah dulu baru minta maaf? Iya benar. Kalau tentang jangan lupa mandi ya sayang. Kadang nelpon, sayang jangan lupa mandi. Terus I love you mah. Anjing nih memang ya. Kayak aku langsung kok aneh sih kamu? Gak tahu. Kita kan kayak misalnya gue punya pacar nih. Karena memang menunjukkan cintanya aku tuh nggak seperti ya. itu, Kak. Beda-beda kan orang. Pasangan itu kan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan dia. Iya benar. Jadi kalau kamu mau diperlakukan dengan baik, ya kamu juga harus memperlakukan dia juga dengan baik. Tapi bukan berarti karena aku tidak mau digituin, aku tidak memperlakukan dia dengan baik.
kayak mungkin punya cara kamu caraku sendiri, dengan cara orang itu menunjukkan rasa cintaku sama orang tuh berbeda Kak. Mungkin ada yang dengan cara manja-manja gimana. Kalau aku menunjukkanku dengan kayak ya aku harus mengerti gitu. Mengerti bahwa misalkan kamu bilang aku belum bisa begini ya, aku belum bisa begini. Ya udah aku harus terima gitu loh. Itu bentuk cintaku sama dia, aku harus terima gitu kan. Kecuali aku nggak cinta sama dia, apaan sih? Udahlah aku nggak bisa lagi kayak gitu kan. Itu baru nggak bisa menunjukkan cinta. Kalau cintaku kayak gitu memang Kak. Kayak misalkan nih, aku mempermudah misalkan daripada semuanya harus tentang uang gitu ya Kak. Misalkan daripada semuanya harus tentang serba bayar, kenapa nggak harus aku aja yang ngelakuin gitu loh. Kita lakuin aja bareng-bareng, kayak misalkan kerjaan rumah atau apa gitu kan. Kayak gitu, kalau cintaku kayak gitu Kak. Jadi cinta tuh saling mengerti aja. Itu menurut aku ya. Yang pasti harus mengerti dan menerima. Iya benar. Oh, kita udah memutuskan hubungan sama gue pilih lo, jadi lo harus bisa nerima ya. Iya benar. Gue yang milih lo ya, gue harus terima kejelekan lo. Iya benar. Tapi begitu juga harusnya dengan lo pun begitu. Nah, harusnya sebaliknya seperti itu. Tapi kalau misalkan sebaliknya nggak seperti itu, berarti yang kita lakukan itu adalah seolah-olah dia kayak merasa kita tuh benar-benar membutuhkan dia ya kan. Kayak seolah-olah kita tuh takut kehilangan dia, makanya kita melakukan semuanya. Padahal itu bentuk cintaku supaya kamu tuh mengerti nggak sih maksud dan tujuanku kenapa aku mau seperti ini gitu loh, ya kan? Tapi terkadang orang tuh ada yang pikirannya nggak sampai sana gitu. Tapi kan mungkin waktu kamu kemarin ya, gue nanya yang kemarin ya. Yang kemarin mana nih Kak? Yang kemarin, hubungan lu kemarin. Oh, yang ke Bali kemarin. Oh, nih kamu yang bahas ya. Ya, waktu kamu ke Bali kemarin itu kan mungkin agak semutan Kak gitu Kak. Mungkin karena kurang komunikasi nggak sih? Oh, komunikasi terus Kak. Bahkan udah tapi bahasa binatang semuanya ya. Nggak selalu Kak, itu cuma kalau lagi kesel doang. Oh, iya gitu. Iya. Aku bingung loh, sempet kok gila nih orang udah sampai Bali aja ya. Kak, gue di Bali. Kak, gue ntar mau nikah. Lu datang ya Kak? Oh, oke, siapin tiket pesawat dan hotel. Gue gitu kan. Oke. Kak, gue mau balik Kak. Lu tuh sebenarnya maunya apa sih? Gue bingung deh. Ya maunya aku punya hubungan. Ya udahlah gitu. Toksik ya? Bukan Kak. Kalau menurut lu hubungan kemarin toksik gak? Menurutku iya. Banget ya? Banget. Yang kita nggak perlu sebut merek lah. Pokoknya yang udah ya udah gitu kan Kak. Yang jelas aku udah berkorban sejauh itu, aku udah sampai di sana gitu. Harusnya dia bisa menghargai. Harusnya dia bisa menghargai gitu. Dengan aku mau hidup susah dan segala macam. Ya meskipun aku juga susah gitu kan. Tapi setidaknya aku berusaha merintis dengan dia, tapi dia tidak mengerti dengan hal itu gitu. Jadi ya kalau kita punya hubungan tidak membawa kemajuan di dalam kehidupan kita bersama, untuk apa? Buat apa? Benar. Ya. Kita tuh punya pasangan harusnya bisa sama-sama membangun ke jalan yang lebih baik. Benar. Dan tapi alhamdulillah ya, malah aku lebih dimengerti dengan orang yang jauh aku kenalin sebelum dia gitu loh. Dari aku masih umur 19 tahun ya. Sekarang aku udah mau jalan 25. Tetap dia sih yang enggak, meskipun kamu, ya? Yang enggak pernah yang nggak pernah berubah sampai detik ini, meskipun ya dia tahu aku agak cegil begini ya kan, agak gila. Itu dinamain sayang nggak sih? Aku kurang mengerti. Bahkan ketika aku udah selesai dengan hubunganku yang kemarin? sudah gitu kan, aku selalu cerita dengan dia dan dia juga selalu bilang menerima. Ya mungkin aku bersyukurnya di situ ya, karena dia tetap menerima aku. Ya meskipun aku sempat tanya, kamu kok ini masih mau? Iya, aku sempat tanya Kak. Ya mau gimana lagi, aku mau larang kamu juga nggak mungkin. Kalau ada yang lebih baik buat kamu, kenapa enggak? Kayak gitu Kak, kata-kata sih gitu. Aku malu ngomong sama kamu, aku takut diketawain. Nggak mungkin aku ketawain kamu di saat kamu lagi sedih kayak gini gitu. Malah dia nanya planning hidup aku nanti seperti apa gitu. Ya menurut aku 1001 ya orang kayak gitu. Jadi aku harus bersyukur gitu. Jadi bukan hanya tentang nominal materi atau berapa, tapi gimana aku bisa menemukan orang yang tetap mau menerima aku dengan tulus seperti itu gitu. Kalau buat dia gimana perasaannya? Buat dia ya dari dulu ya sayang tuh ada, tapi enggak untuk memiliki gitu. Kalau untuk berpikir memiliki sepertinya enggak Kak. Kayak gue capek deh sama yang lain, deh gue sama lo aja gak sih? Enggak Kak.
itu aku udah pernah bicarakan dengan dia, dan dia juga cuman bisa bilang ya kalau untuk kehidupan kamu, kebutuhan kamu ya aku sebisa mungkin aku bantu ya. Tapi kalau untuk yang lebih lain-lain, untuk yang lebih ya seperti yang kamu tahu sendiri, saya juga bingung, kata dia. Ya aku nggak pernah menuntut hal itu gitu, dan lagi pula dia juga nggak pernah menuntut apapun Kak. Cuman kayak ya kamu mengerti aku ketika aku seperti apa posisinya gitu kan. Ketika aku lagi nggak sama kamu, berarti kamu tahu aku lagi di mana atau seperti apa gitu. Jadi saling mengerti aja sih Kak. Tapi gitu. Jujur kayak gitu ya lebih yang diharapkan sebenarnya hubungannya. Aku jujur lebih suka seperti itu, meskipun komunikasi pun seminggu sekali belum tentu. Benar, demi Allah Kak. Aku kalau pacar aku seminggu sekali belum tentu. Udah gue banting nomornya. Itu bentuk cinta yang udah nggak kayak udah sama-sama tahu kali ya. Udah sama-sama tahu Kak. Udah sama-sama. Jadi aku mau ngamuk-ngamuk tuh mau ngapain? Iya juga. Bahkan ketika aku memutuskan tapi untuk, gue beda banget sama lu, nggak bisa. Ya beda lah Kak. Orangnya aja udah beda. Kita nggak bisa menyamakan orang Kak. Nggak bisa aku kayak gitu. Bahkan ketika aku pengen mencoba untuk hidup baru dengan pilihanku yang lain, aku pun izin dengan dia baik-baik pun dia mengerti Kak. Dan dia menerima. Dan dia ya menerima lah. Ya harus menerima lah ya kan. Kenapa nggak menerima? Aku ngomong baik-baik sama dia. Aku karena apa? Aku nggak bisa diam-diam atau mengkhianati orang yang baik sama aku gitu loh. Jadi aku harus ngomong Kak. Iya, biar nggak ada. Ya setidaknya meskipun sakit, nggak enak didengar, setidaknya aku dengan ngomong tuh aku masih menghargai dia gitu loh. Daripada aku harus diam-diam, ya kan? Tiba-tiba tahu dari yang lain ya. Tiba-tiba tahu dari yang lain itu sakit Kak. Makanya aku selalu kayak pasanganku sendiri ataupun teman atau siapa. Kalau ada hal yang enak ataupun nggak enak, ngomong langsung sama aku. Karena apa? Ketika kita tahu dari orang lain, itu rasanya tuh nggak enak banget. Disepelein banget gak sih? Kayak hubungannya baik banget gitu. Karena setahu aku baik-baik aja gitu, jadi ya nggak enak gitu Kak, gitu.